Sparta sering digambarkan sebagai simbol maskulinitas paling keras dalam sejarah dunia kuno. Dalam banyak film dan cerita populer, prajurit Sparta tampil sebagai gambaran laki-laki tangguh yang hidup hanya untuk perang, disiplin, dan kehormatan. Gambaran ini membuat banyak orang menganggap masyarakat Sparta sebagai contoh ekstrim dari budaya militer yang sangat maskulin. Namun, ketika para sejarawan mulai membaca sumber-sumber Yunani kuno dengan lebih teliti, muncul sebuah ironi yang menarik. Masyarakat yang dikenal paling keras dan maskulin ini justru memiliki sistem sosial yang membuat hubungan antar pria menjadi sangat dekat dan intens. Dalam beberapa catatan sejarah, hubungan antar pria dewasa dan pemuda bahkan disebut sebagai bagian dari sistem pendidikan mereka. Inilah bagian dari sejarah Sparta yang jarang dibahas secara serius. Untuk memahami hal ini, kita harus melihat bagaimana sistem pendidikan Sparta bekerja. Di Sparta, anak laki-laki tidak dibesarkan sepenuhnya oleh keluarga mereka. Pada usia sekitar 7 tahun, mereka diambil oleh negara dan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan militer yang dikenal sebagai agoge. Sistem ini dirancang untuk membentuk anak-anak menjadi prajurit yang disiplin, tahan terhadap penderitaan, dan setia kepada negara. Dalam agoge, para pemuda hidup hampir sepenuhnya dalam komunitas laki-laki. Mereka tidur bersama, makan bersama, berlatih bersama, dan menjalani kehidupan yang keras dalam kelompok militer selama bertahun-tahun. Kehidupan seperti ini menciptakan ikatan emosional yang sangat kuat antar pria. Persahabatan, loyalitas, dan kedekatan personal dianggap penting karena di medan perang, seorang prajurit harus mempercayai orang yang berdiri di sampingnya dengan nyawanya sendiri. Dalam konteks budaya Yunani kuno secara umum, hubungan dekat antara pria dewasa dan pemuda bukanlah sesuatu yang aneh. Banyak kota Yunani mengenal hubungan mentor antara pria yang lebih tua dan pemuda yang sedang memasuki masa dewasa. Hubungan ini biasanya melibatkan proses pembimbingan moral, pendidikan sosial, dan pelatihan militer. Namun, dalam beberapa kasus di dunia Yunani, hubungan tersebut juga dapat memiliki dimensi emosional yang sangat kuat, bahkan kadang romantis. Perlu dipahami bahwa orang Yunani kuno tidak membagi identitas seksual dengan kategori modern, seperti gay ataupun heteroseksual. Hubungan antar manusia lebih sering dipahami dalam konteks usia, status sosial, dan pendidikan. Salah satu sumber penting tentang masyarakat Sparta berasal dari tulisan sejarawan Yunani bernama Xenophon. Dalam karyanya yang berjudul Constitution of the Lacedaemonians, ia menjelaskan berbagai aspek kehidupan Sparta, termasuk sistem pendidikan mereka. Xenophon menulis bahwa hubungan kasih sayang antara pria dewasa dan pemuda memang dikenal di dunia Yunani. Namun, ia juga menegaskan bahwa hukum Sparta mencoba membatasi hubungan tersebut agar tidak berubah menjadi hubungan seksual. Jika hubungan itu bersifat seksual, maka menurutnya hal tersebut dianggap memalukan dalam masyarakat Sparta. Pernyataan ini menarik karena seringkali suatu larangan muncul justru karena praktik tersebut pernah terjadi, atau setidaknya dianggap mungkin terjadi dalam masyarakat. Sumber lain datang dari penulis Yunani Romawi bernama Plutarch. Dalam biografinya tentang tokoh legendaris pembuat hukum Sparta yaitu Lycurgus, Plutarch menjelaskan bahwa pria dewasa di Sparta dapat memilih seorang pemuda untuk dibimbing sebagai bagian dari pendidikan moral. Hubungan ini dianggap membantu membentuk karakter pemuda agar menjadi prajurit yang berani, disiplin, dan setia kepada negara. Dalam pandangan Plutarch, hubungan ini seharusnya bersifat moral dan edukatif. Namun beberapa sejarawan modern menilai bahwa hubungan seperti ini dalam praktiknya mungkin lebih kompleks, terutama dalam masyarakat yang hampir seluruh kehidupan prianya berlangsung di lingkungan laki-laki. Untuk memahami fenomena ini lebih luas, kita juga perlu melihat praktik militer di kota Yunani yang lain. Salah satu contoh terkenal berasal dari kota Thebes, yang memiliki unit militer elit bernama Sacred Band of Thebes. Pasukan ini terdiri dari sekitar 150 pasangan pria yang dipercaya memiliki hubungan romantis satu sama lain. Mereka sengaja ditempatkan berdampingan dalam pertempuran dengan keyakinan bahwa seorang prajurit akan bertarung lebih berani di samping orang yang ia cintai. Konsep ini menunjukkan bahwa hubungan emosional antar pria dalam dunia militer Yunani kuno bukan sesuatu yang sepenuhnya asing. Menariknya, pasukan ini kemudian menjadi salah satu kekuatan militer yang berhasil mengalahkan Sparta dalam pertempuran besar pada abad keempat sebelum Masehi.
Namun penting untuk diingat bahwa struktur sosial Sparta tetap menekankan pernikahan antara pria dan wanita. Negara mengharapkan setiap pria dewasa untuk menikah dan memiliki anak, karena tujuan utama masyarakat Sparta adalah menghasilkan generasi baru prajurit. Bahkan ada catatan bahwa pria yang tidak menikah dapat dipermalukan secara sosial dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan emosional antar pria bisa muncul dalam lingkungan pendidikan dan militer, keluarga heteroseksual tetap menjadi fondasi penting dalam sistem negara Sparta. Dari sini kita dapat melihat bahwa realitas sosial Sparta jauh lebih kompleks daripada gambaran sederhana yang sering muncul dalam film atau cerita populer. Sparta memang membangun masyarakat militer yang keras dan disiplin, tetapi sistem sosial mereka juga menciptakan hubungan antar pria yang sangat kuat dan intens. Beberapa hubungan ini mungkin bersifat mentor dan pendidikan, sementara sebagian lainnya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan hingga hari ini. Yang jelas, memahami dunia Yunani kuno membutuhkan cara pandang yang berbeda dari kategori modern yang sering kita gunakan saat ini. Sejarah seringkali lebih rumit daripada legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sparta bukan hanya tentang prajurit yang berteriak di medan perang. Ia juga merupakan masyarakat dengan struktur sosial yang unik, penuh paradoks, dan kadang sulit dipahami dengan cara berpikir modern.